Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, tahu nggak sih otak yang ada di dalam kepala kita memiliki peranan yang penting loh, yaitu mengatur dan mengkoordinir gerakan, perilaku, detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, pemikiran manusia. Namun, otak juga berpotensi memiliki resiko penyakit seperti Parkinson, kanker otak, tumor otak, dan yang tak kalah pentingnya adalah skizofrenia, yaitu penyakit gangguan kejiwaan yang berat dan kronis, ditandai dengan adanya gangguan dalam pola pikir, persepsi, berbahasa, bertingkah laku atau bersikap. Juga dijumpai dengan adanya emosi yang tidak sesuai. Orang skizofrenia sering tidak dapat membedakan antara realita dengan imajinasi. Skizofrenia biasanya dimulai pada akhir masa remaja atau mulai beranjak dewasa berkisar 15 tahun sampai 35 tahun. Dan ironisnya, 1 dari 2 orang menderita skizofrenia tidak mendapatkan pengobatan untuk kondisinya, dan sekitar 10 dengan skizofrenia meninggal karena bunuh diri. Sampai saat ini penyebab skizofrenia tidak diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor yang diduga saling berkontribusi, antara lain faktor genetik, faktor lingkungan seperti kondisi saat hamil, trauma dan cedera kepala, kelainan struktur dan bentuk otak. Faktor lain adalah mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang. Penyebab lain skizofrenia yaitu adanya gangguan atau kerusakan pada sistem transmisi pengantar sinyal-sinyal di otak. Seperti apakah gejala yang terjadi pada penderita skizofrenia? Berikut adalah kategori pada penderita skizofrenia. Dimulai dari gejala positif, yaitu halusinasi, di mana penderita mendengar, melihat, merasakan hal yang tidak didengar, dilihat, dirasakan oleh orang sehat, lalu berhalusinasi seperti mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Gejala positif kedua adalah delusi, di mana penderita memiliki keyakinan yang sangat kuat dengan sesuatu yang tidak nyata dan tidak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Gejala positif lainnya adalah memiliki pemikiran yang aneh lainnya dan tidak terorganisir, sikap aneh, dan juga pergerakan abnormal. Gejala kedua yaitu gejala negatif yang muncul sebelum gejala positif. Ciri-cirinya adalah kehilangan ketertarikan pada aktivitas sehari-hari, tidak memiliki emosi, kebersihan diri yang terabaikan, dan cenderung antisosial. Kemudian ada gejala konektif. Hal ini menyebabkan penderita sulit untuk mencerna informasi, tidak mampu berkonsentrasi, dan bermasalah dalam ingatan. Adapun tahapan perjalanan penyakit skizofrenia yang dibagi menjadi 3 fase utama. Pertama adalah fase prodromal, yaitu fase awal di mana seseorang mulai kehilangan ketertarikan dan menarik diri dari keluarga dan lingkungannya, mulai sulit berkonsentrasi secara konstan selama setidaknya 6 bulan. Fase kedua adalah fase aktif, yaitu seseorang mulai mendalami delusi atau halusinasi, ditandai dengan adanya gangguan berpikir dan perubahan tingkah laku dan perasaan. Fase terakhir adalah fase residual, yaitu fase yang menyerupai prodromal, di mana penderita memiliki sedikit sisa gejala dan sudah mau mulai mencoba kembali ke lingkungannya namun masih mencoba. Pada masa hidupnya, seseorang penderita skizofrenia dapat mengalami kekambuhan yang dapat memperburuk kemampuannya untuk berpikir. Untuk itu sangat diperlukan penanganan sedini mungkin untuk mencegah kekambuhan. Untuk mengontrol munculnya gejala skizofrenia dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pendekatan biologis dan rehabilitasi sosial. Pada pendekatan biologis, pasien diberikan obat-obatan antipsikotik dengan 2 jenis bentuk, yaitu dalam bentuk tablet, kapsul oral solution, atau sirup, dan dalam bentuk injeksi atau suntikan yang biasanya diberikan hanya 1 bulan 1 kali. Tentunya pendekatan biologis harus diimbangi dengan rehabilitasi sosial seperti dukungan keluarga, remediasi kognitif, di mana rehabilitasi sosial ini akan memiliki pendekatan yang spesifik dan berfokus pada potensi yang dimiliki dan disesuaikan dengan kebutuhan orang dengan skizofrenia, termasuk di dalamnya adalah campur tangan dan dukungan keluarga. Penanganan sedini mungkin dapat mengembalikan produktivitas pasien lebih cepat. Selain itu, penanganan sedini mungkin juga dapat menurunkan risiko pemburukan fungsi otak dan menekankan kerusakan otak yang lebih parah.